Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Syarani dari kelas 2 SIB. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai CRUD. Yang pertama yaitu styling pada React. Secara umum ada dua cara untuk menggunakan CSS di React.js, yaitu dengan membuat file CSS terpisah atau menggunakan inline styling. Pembuatan file CSS terpisah memungkinkan kita untuk menulis kode CSS yang terorganisir dan mudah dikelola. Sedangkan inline styling memungkinkan kita untuk menambahkan style pada elemen HTML. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke untuk membuat file inline style.js. Kita buat terlebih dahulu file inline style.jsx-nya, lalu jangan lupa untuk mengimport React-nya. Inline style CSS ini merupakan CSS di dalam satu coding. Yang pertama, import React from React CSS. Yang pertama, import React-nya, lalu di sini ada variabel constant, lalu di sini adalah nama function-nya, inline style. Kemudian di sini kita masuk ke uh, array. Const style-nya lalu menandakan ada objek, di dalam objek ada properti, atribut, ataupun key. Properti, atribut, ataupun key-nya itu adalah ini, color, background color, padding, border radius. Lalu kita kembalikan lagi kepada style-nya, lalu kita tuliskan ini contoh inline style CSS. Lalu jangan lupa untuk diekspor. Selanjutnya adalah external style CSS. Kita harus menggunakan membuat CSS-nya dulu, lalu baru kita buat JSX-nya. Di sini JSX-nya kita beri penamaan dari kelompok style sheet atau kelasnya, yaitu eksternal. Lalu kita beri warna, background color, padding, dan border radius. Di dalam CSS pemisahnya bukan koma tetapi titik koma. Kalau diperhatikan di sini dia titik koma. Kalau di inline tadi itu pemisahnya adalah koma. Lalu tidak perlu menggunakan petik untuk atributnya. Kemudian kita masuk ke JSX-nya. Jangan lupa untuk selalu mengimpor React from React-nya. Kemudian import juga external style CSS-nya untuk menandakan bahwa dia CSS-nya diambil dari external style CSS. Lalu di sini ada variabel konstan, kemudian dengan nama function external style. Lalu titik itu, kalau titik itu kelas, kalau pagar itu ID. Jadi di sini kita panggil kelasnya, makanya di sini class name. Di return mengembalikan CSS yang kita gunakan yaitu class name external. Lalu diekspor for external style. Lalu kita di sini membuat sebuah modul style atau modul CSS. Yang pertama kita masuk ke modul style CSS. Di sini kita buat sebuah kelas dengan nama modul, lalu kita berikan warnanya yaitu putih, lalu backgroundnya adalah warna pink. Kemudian kita beri padding, jaraknya di dalamnya itu adalah 10 px, dan radius sisi bulatannya itu adalah 5 px. Kemudian kita masuk ke modul style modul CSS, JSX. Kita import terlebih dahulu React-nya, lalu kita import style-nya untuk menandakan CSS-nya berasal dari modul style, modul CSS. Kemudian kita panggil variabel konstan dan buat function bernama modul style. Kemudian kita kembalikan lagi class name-nya dengan nama style modul. Kemudian kita beri tulisan ini contoh CSS modul. Kemudian kita gabungkan semua CSS yang sudah kita buat tadi di dalam apps. Kita masuk ke dalam apps JSX, lalu kita gabungkan seperti ini. Kita panggil dia di app JSX di dalam return ini. Kita panggil inline style, external style, dan module style. Maka jika dijalankan dia akan seperti ini, dia contoh inline, ini contoh eksternal, ini contoh CSS modul. Selanjutnya kita masuk untuk pembuatan CRUD. Yang pertama kita membuat file bernama produk CRUD.jsx. Di sini kita mengimportkan useState, useEffect dari from React. Nah, apa itu perbedaan useState dan juga useEffect? useState digunakan untuk menyimpan dan mengubah data state pada komponen.
menggunakan use effect digunakan untuk mengambil data dari API saat komponen pertama kali dibuka. Nah, yang pertama kita di sini mendeklarasikan variabel konstan dengan nama function produk CRUD. Lalu di sini merupakan kita menampung data dengan menggunakan useStat. Nah, produk digunakan untuk menyimpan data produk yang akan ditampilkan. Title, price, kategori digunakan untuk mengambil form dari produk, dan juga di sini ada edit index digunakan kalau nilainya 0. Kalau nilainya 0 berarti kita menambah produk baru. Kalau ada angkanya berarti kita mengedit produk. Lalu di sini ada fetch dari Vector API digunakan untuk mengambil data dari API. Di sini ketika halaman pertama kali dibuka, kode ini otomatis mengambil data dari Vector API. Hasilnya akan disimpan ke dalam produk. Dan tes ini merupakan data yang sudah kita ambil dari backend yang sudah diubah dalam bentuk JSON akan ditampung dalam data. Lalu, agar variabelnya terisi dari backend akan dipanggil melalui set product, dipanggil lagi datanya. Lalu kita masuk ke penambahan atau mengupdate produk. Nama fungsinya adalah handleCat. Di sini if yang pertama mengecek judul, harga, kategori, dan juga gambar apakah di input user atau tidak. Lalu if yang kedua ini kalau diisi mengecek edit index, kalau ada berarti user melakukan proses edit. Kalau tidak berarti proses insert. Lalu di sini ada separator yang yaitu menambahkan array dengan titik 3, tampung set update produk. Setelah itu, set lagi dengan cara set produk sesuai dengan produk yang sudah diupdate, yaitu title, price, kategori, ataupun image. Jika else, selain dari itu, kalau indeks kosong, set produk panggil separator, kemudian panggil objek, kemudian akan disetkan. Ini digunakan untuk mereset input formnya. Di sini ada fungsi function yang digunakan untuk edit. Di sini digunakan untuk menyimpan data produk yang dipilih ke form input, menandai edit index agar tahu produk mana yang sedang diedit. Kemudian ada fungsi untuk menghapus produk dari daftar dengan nama function handle delete. Di sini menghapus produk dengan filter. Produk dengan indeks yang cocok akan dihapus. Ini merupakan tampilan utama ataupun form inputnya. Yang pertama itu adalah div style dengan width 60%, margin auto, text align-nya center. Dan juga ada H2, header 2 dengan nama manajemen produk. Membuat kontainer utama dengan lebar 60% dan rata tengah. Lalu div yang ini form input untuk menambah atau mengedit produk. Ketika pengguna mengetik nama produk, maka nilai title akan diperbarui. Input lainnya ada price, kategori, image, bekerja dengan cara yang sama. Ini dia ada price, kategori, dan juga image. Jika sedang mengedit, di sini ada button on click. Jika sedang mengedit, tombol akan menampilkan update produk. Jika sedang menambah, tombol akan menampilkan tambah produk. Lalu di sini adalah ada menampilkan daftar produk menggunakan product max, product index, melakukan looping untuk menampilkan semua produk di dalam produk. Lalu di sini ada H3 product title digunakan untuk menampilkan nama, harga, dan juga gambar dan deskripsi produk. Kemudian ada tombol edit dan juga tombol hapus. Nah, ketika dijalankan, cara menjalankannya adalah dengan memanggilnya di FJSX. Kita bisa panggil ini di sini. Lalu kita juga panggil di main.jsx. Jadi kalau di main.jsx ini dia tidak bisa digabungkan. Maka kita komen yang add-nya, kita buka yang produk CRUD-nya. Nah, seperti ini tampilan akhirnya. Ada warna-warna ini karena
saya mendapatkan tugas itu jika ratingnya kurang dari 3, maka teksnya berwarna kuning. Dan jika lebih dari 3 ratingnya, maka teksnya berwarna merah. Dan juga backgroundnya berwarna ungu. Tapi jika di bawah, ratingnya di bawah 3, maka backgroundnya berwarna biru dan teksnya berwarna kuning. Itu diletak pada return UI tadi. Nah, return UI-nya akan memanggil, ini dia akan memberikan rating terlebih dahulu. Di sini diminta untuk memberikan rating, lalu warna background sesuai dengan rating. Nah, background color sesuai dengan card rating. Di sini dia akan mengambil rating produk. Konstan rating produknya, dia mengambil rating produk, lalu background color sesuai dengan rating. Jika di bawah 3, maka akan blue. Jika di atas 3, maka berwarna ungu. Ini untuk warna background code-nya. Sedangkan untuk warna teksnya, jika rating di bawah 3, maka berwarna yellow. Di atas 3, maka berwarna merah. Maka seperti inilah tampilannya. Ada juga kita bisa menambahkan produk baru, kita bisa menambahkan harga produk, kategori, dan juga gambar. Kemudian kita bisa mengedit, lalu kita bisa menghapus, lalu di sini bisa edit. Kalau kita edit, nih, edit. Ya, ini. Terus sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.